Pemirsa, korban pelecehan seksual tersangka difabel Iwas terus bertambah menjadi 15 orang. Kejahatan yang dilakukan Iwas menimbulkan trauma mendalam bagi korban hingga meminta perlindungan LPSK. Sementara status tahanan rumah Iwas diperpanjang menjadi 40 hari untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Hukuman apa yang menanti untuk Iwas dan bagaimana penerapannya di tengah keterbatasan fisik? Untuk membahas topik ini sudah hadir di studio pakar hukum pidana Universitas Indonesia Akhyar Salmi dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Susila Ningtyas dan kuasa hukum korban Andre Saputra yang tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mbak Susi, selamat malam Pak Akhyar. Malam. Selamat malam Mbak Tasya. Selamat malam. Dan selamat malam juga Mas Andre. Selamat malam, Mbak. Iya, Mas Andre, pertama-tama saya ke Mas Andre untuk mengetahui perkembangan terbaru seputar bagaimana kasus ini karena terakhir yang kita ketahui Anda mewakili korban M yang pertama kali melakukan pelaporan. Bagaimana dengan saat ini? Karena laporan terakhir yang kami terima 15 korban, siapa saja yang didampingi oleh tim Anda? Baik, betul untuk update hari ini itu ada 15 korban yang dimana itu kami dapat dari tim sendiri, identifikasi melalui lapangan dari tim kami. Kemudian kami juga koordinasi dengan KDD maupun LPA Kota Mataram untuk menginput data yang kemudian muncul 15 korban ini. Nah, untuk yang kami dampingi itu dari pelapor. Tapi secara paralel kami juga mendampingi dari korban-korban yang lain di tanggal 1 misalnya yang sudah di BAP oleh kepolisian, itu juga kami dampingi ketika memberikan keterangan. Namun itu belum masih kami input juga untuk kami bisa masuk mendampingi secara untuk surat kuasanya begitu, Mbak. Baik, jadi selain korban M yang pertama ada satu lagi yang sudah didampingi pada saat pemeriksaan ya? Iya, ada 2, Mbak. Oh, ada 2, oke. Nah, untuk 2 ini, Mas Andre, apakah kemudian kejahatannya juga sama seperti yang terjadi pada M? Iya, untuk yang 2 ini itu hampir sama motif dan modusnya yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini, itu hampir sama. Ada bujuk rayuan, kemudian mengambil simpati korban begitu. Kemudian setelah mengambil simpati, kemudian bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku tersangka ini, sehingga itu yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan ancaman dan intimidasi kepada korban gitu. Baik, Mas Andre, ini kemudian saya klarifikasi lagi atau saya konfirmasi lagi, 2 korban ini tidak mengenal pelaku ya sebelumnya, hanya mengenal pada saat kejadian? Betul. Kedua korban ini tidak kenal kepada pelaku atau tersangka ini. Hampir semua, Mbak, 15 korban itu tidak saling mengenal dengan pelaku atau tersangka ini begitu. Oke, dan kemudian lokasi tempat mohon maaf Mas Andre terputus tadi. Lokasi tempat kejadiannya hampir sama atau berbeda-beda? Hampir sama, Mbak. Kebanyakan pelaku melakukan tindakannya itu di Taman Udayana, mayoritas di Taman Udayana, kemudian berpindah ke Taman Sangkaryang. Bukan hanya ke Taman Sangkaryang juga, pelaku juga melakukan aksinya itu ke kos yang tidak diketahui. Oke, baik. Kami akan coba perbaiki sambungan audio dengan kuasa hukum korban Andre Saputra. Saya ke narasumber yang ada di studio dulu. Saya ke Mbak Susi, Wakil Ketua LPSK. Mbak Susi, hingga saat ini sudah berapa yang melapor dan meminta perlindungan kepada LPSK? Iya, sejak awal November ya, beberapa waktu yang lalu itu sudah kami terima 1 permohonan terlebih dahulu, tapi per hari ini bertambah 3 permohonan yang masuk berkaitan dengan kasus ini bertambah. Jadi total jumlah 4 orang yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Oke, ketika mereka melakukan permohonan perlindungan, apakah ini memang didasari ada ancaman atau seperti apa, Mbak Susi? Ya sebenarnya di sisi lain juga mereka terganggu ya dengan
banyaknya pemberitaan, terus kemudian ada komentar-komentar yang meragukan kebenaran yang mereka sampaikan, itu mereka sangat terganggu dan kemudian meminta kepada LPSK untuk memberikan bantuan berupa pemulihan psikologis ya, karena bagi mereka cukup berat menjadi korban, terus kemudian harus mengungkap kejahatan ini, terus ditambah lagi dengan komentar-komentar negatif yang mereka nggak kehendaki seperti itu. Oke. Jadi sekarang untuk per hari ini Mbak Susi, apa yang dilakukan oleh LPSK terhadap 4 orang yang sudah melapor ini? Ya, jadi yang pertama itu sudah kami komunikasi ya dengan korban yang pertama, terus kemudian nanti mereka akan sebenarnya mostly mereka meminta bantuan psikologi ya, Mbak ya. Jadi nanti akan kami lakukan asesmen psikologi. Ini masih menentukan jadwal ya, kesesuaian jadwal antara baik psikolognya maupun pendampingnya maupun korbannya itu sendiri. Oke. Gitu. Sementara untuk lokasi masih berada di rumah masing-masing atau seperti apa Mbak Susi? Iya, belum ya, yang pasti masih di lokasi di rumahnya masing-masing. Nah, dan kami belum ada permohonan atau perlindungan secara fisik, kami merelokasi atau memberikan perlindungan secara fisik di rumah aman belum. Oke, belum ada ya. Oke. Saya geser dulu ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, polisi kan tampaknya memang cukup hati-hati menangani kasus ini karena memang melibatkan tersangka dengan keterbatasan fisik ya Pak Ahyar. Tapi sejauh mana kemudian asas keadilan itu bisa ditegakkan dalam kasus ini agar kemudian tidak terkesan berlindung di balik keterbatasan itu? Prinsip yang berlaku universal, yaitu yang kita kenal dengan azas equality before the law. Setiap orang sama di mata hukum. Tidak dilihat keterbatasan fisik, itu nggak ada. Oke. Jadi tidak bisa dijadikan keterbatasan fisik itu merupakan sesuatu yang bisa menghapus suatu tindak pidana jika seseorang yang mengalami keterbatasan fisik melakukan tindak pidana. Jadi nggak ada, dia tetap sama diperlakukan, bahkan itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar kita. Ya. Jadi nggak ada masalah menurut saya, sepanjang ada bukti, jangan ragu penyidik, jangan ragu-ragu penyidik untuk memproses yang bersangkutan. Oleh karena itu, kalau dia ragu-ragu, tidak diproses, justru itu melukai rasa keadilan masyarakat. Karena kita tahu semuanya 15 orang yang diduga korban dari si pelaku. Ini luar biasa dengan orang seperti beliau itu mengakibatkan 15 korban. Sementara orang yang mungkin tidak mengalami kekurangan secara fisik, jarang juga mungkin yang sebanyak itu. Dulu pernah juga kan ya Ustadz di Jawa Barat melakukan terhadap santri-santrinya. LPSK juga turun di saat itu, betul. Kita kawal juga di saat itu, akhirnya dihukum mati ustadznya. Saya nggak tahu sampai ke Mahkamah Agung stop dihukum mati atau tidak. Saya juga mendorong waktu itu nih udah pantas dihukum mati karena melanggar undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, dan kalau dia terhadap anak didiknya ada hubungan kekuasaan di situ, dia diperberat ancaman pidana, akhirnya kalian diterapkan itu. Nah, ini kita lihat juga penyidik nanti undang-undang apa yang akan dipakai. Baik, untuk saat ini kan Pak Ahyar, kalau saya boleh kutip yang kami ketahui sampai sejauh ini adalah penggunaan pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS. Kalau saya boleh kutip, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau wibawa kemudian menimbulkan dari tipu muslihat hubungan keadaan dan memanfaatkan, membiarkan dilakukan persetubuhan, perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Menurut Anda, apakah ini sudah pasal yang tepat untuk dikenakan kepada Iwas? Iya, ini mengenai masalah delik susila. Iya. Di negara kita banyak sekali peraturan perundang-undangan yang memuat delik susila ini. Ketentuan pokoknya ada di dalam KUHP kita. Kalau nggak salah pasal 281 dan seterusnya. Kalau tentang pemerkosaan, ini saya dengar 3 orang. 3 orang di antara korban ini sudah jauh hubungannya. Sudah melakukan hubungan
suami istri. Oke. Nah, itu di dalam 285 itu ancamannya juga adalah 12 tahun. Iya. Nah, ada juga yang lain, kalau sampai dia mengenai masalah pornografi misalnya, ada juga undang-undang di situ. Kemudian ada juga yang undang-undang disebutkan tadi, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual itu, ancaman pidananya juga 12. Oke. Jadi sama ini. Nah, pertanyaan nanti itu adalah, ini ada 15. Apakah nanti akan di-split? Pasti kan lokasi, waktunya, tadi lokasi banyak, ada perbedaan juga. Ada yang sama tempat dilakukan, ada juga mungkin yang berbeda tempatnya. Lokus deliktinya, waktunya, tempus deliktinya juga berbeda. Apakah majelis nanti akan menerapkan tindak pidana berlanjut? Kalau yang berlanjut itu dipakai adalah undang-undang yang terberat juga. Ini sama beratnya nih KUHP dengan ini tadi. Iya. Nah, karena kalau dia berpendapat nih kursus gabungan tindak pidana, satu orang melakukan tindakan, ada beberapa peraturan yang dilanggar, maka dipakailah yang terberat. Kalau di 63 KUHP diatur di situ. Kalau dia berlanjut tindak pidana itu harus sejenis, orangnya sama, niat dari semula sama. Nah, ini juga ancaman yang terberat yang dipakai. Oke. Nah, ini yang awal 63 yang dikenal dengan kursus idealis. Satu perbuatan melanggar beberapa tindakan. Ya. Ada juga pasal 65 KUHP kita tentang gabungan tindak pidana juga. Ini beberapa tindak pidana dilakukan, ya, yang berbeda jenisnya itu adalah yang terberat tambah sepertiga. Oke. Ini ingin kita lihat nanti apakah di-split oleh penyidik. Tentu dia berkoordinasi dengan jaksa nanti. Petunjuk jaksa gimana? Apakah ini satu persatu akan dilakukan, tidak digabungkan? Nah, kita lihat nanti bagaimana perjalanan kita. Tapi kalau kembali kepada pasalnya itu, nggak ada beda nih antara KUHP. Kalau di pemerkosaannya 12 tahun, ini juga 12 tahun. Untuk hukumannya untuk ya, tidak hukumannya. ada beda. Oke. Nah, tinggal pilihannya itu yang mana yang lebih tepat. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Andre. Mas Andre sudah bisa mendengar suara kami? Bisa Mbak, bisa. Oke, baik. Kita lanjutkan Mas Andre tadi terputus kalau soal mungkin saya ingin tahu dari dua yang terbaru yang didampingi oleh tim Anda, itu seperti apa tindak kejahatannya Mas Andre, tanpa mungkin terlalu detail ya karena ini di TV nasional. Oke, baik. Untuk yang dua itu, kayak yang saya bilang tadi itu Mbak, bahwa motif dan modusnya itu sama, yang dimana sebelumnya korban tidak saling mengenal, tiba-tiba didatangi oleh pelaku, yang kemudian di tanggal 1 Oktober tahun 2024 itu di pagi hari, memang pelaku tiba-tiba datang ke korban, kemudian menyentuh kaki korban dengan kaki pelaku, kemudian membaca mantra dan segala macam. Kemudian setelah itu, kemudian korban setengah sadar, tiba-tiba mengikuti kemauan dari pelaku atau tersangka ini, sehingga dibawalah ke homestay atau penginapan. Nah, ada ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh pelaku atau tersangka ini, misalnya seperti ini: apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh orang yang di luar kamar. Nanti apabila didengar oleh orang yang di luar kamar, kita akan dinikahkan. Nah, hal itulah yang membuat korban semakin takut begitu, sehingga mengikuti kemauan dari pelaku. Begitu kira-kira motifnya itu sama. Motifnya. Misalnya contoh kalau tanggal 7 yang ini Mbak, gitu, Iya. Pelaku sudah mengetahui dosa-dosa masa lalu dari korban, maka pelaku mengatakan, karena kamu sudah terikat dengan saya, kamu tidak bisa kemana-mana. Jadi kalau kamu tidak mengikuti apa kemauan saya, maka saya akan bongkar dosa masa lalumu kepada orang tuamu. Begitu kira-kira ancaman yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini Mbak, begitu. Oke, Mas Andre, Anda tadi sempat menyebut mantra. Mantra apa yang dikatakan oleh pelaku? Nah, dari keterangan korban, saya menanyakan bahwa korban sendiri pun tidak memahami mantra atau kalimat yang dilontarkan kepada korban. Korban tidak memahami. Begitu. Bukan bahasa Karena, daerah ya Mas Andre? Bahasa daerah, tapi bahasa Bali. Mohon maaf, itu bahasa Bali digunakan oleh si pelaku, sehingga korban tidak memahami bahasa dari pelaku atau tersangka ini.
begitu. Nah, mantra-mantra Kemudian yang kalau disampaikan tadi keterangan itu korban, Mas Andre, setelah mantra itu diucapkan, apa yang kemudian korban rasakan? Dari keterangan korban yang korban rasakan setengah sadar kata korban gitu. Pikiran saya begitu sadar, tapi kayak setengah sadar gitu. Jadi Hmm. apa yang diperintahkan oleh pelaku atau tersangka ini, saya nggak tahu gimana mungkin saya mengikuti aja gitu kemauan dari pelaku atau tersangka ini begitu kata keterangan korban gitu Mbak. Seperti terhipnotis mungkin ya, Mas Andre? Bisa mungkin dikatakan seperti itu. Baik, satu lagi Mas Andre sebelum kita break, ada dalam satu kesaksian disebut bahwa pelaku sempat memberikan teleponnya atau meminta korban menelpon ibunya. Seperti apa peran ibu dari kesaksian yang Anda dampingi? Ibu dari pelaku ya? Baik. Baik, betul. Nah, hampir semua korban, 15 korban ini itu memang pelaku atau tersangka meminta tolong kepada korban untuk menelpon ibunya. Nah, salah satu modusnya misalnya itu terjadi di bulan Februari tahun 2024 di akhir tanggal Februari yang dimana korban tiba-tiba didatangi, kemudian memperkenalkan diri pelaku kepada korban. Kemudian singkat cerita korban ingin balik karena pada saat itu korban sudah memesan Gojek, kemudian balik ke kos, pelaku tiba-tiba membuntuti korban dari Taman Udayana ke kos korban begitu. Nah, pada saat sampai di sana, singkat cerita karena pelaku sudah ngetok pintu korban, kos korban itu, mengajak ngobrol untuk di dalam kamar, tapi korban menolak. Nah, kemudian korban meminta untuk ngobrol di bawah karena itu lantai 2. Singkat cerita, selesai ngobrol di lantai bawah, korban mengatakan kepada pelaku saya ingin istirahat, kemudian kembali ke kamar, tetapi pelaku naik ke atas lagi mengetok pintu gitu. Nah, pada saat mengetok pintu, pelaku mengatakan nafsu saya sudah naik, mohon bantu saya untuk mengeluarkan cairan. Begitu kata pelaku. Kemudian korban menolak. Nah, pada saat itu pelaku mengiming-imingi untuk memberikan 1 kilogram emas atau 1 batang emas, yang dimana pelaku juga meyakinkan korban dengan menelpon ibunya, minta tolong dong teleponin mama saya gitu, kata teleponin ibu saya. Kemudian dengan HP korban gitu, kemudian diteleponlah ibunya. Kemudian pelaku mengatakan begini, Mak, saya ingin memberikan 1 kilogram emas atau batang emas ini kepada si korban A misalnya kayak gitu. Kemudian mama atau ibunya pelaku ini mengatakan, eee, "Iya," katanya gitu. Kemudian korban berpikir, kok segampang itu, ibu dari pelaku atau tersangka ini mengiyakan atau memberikan 1 kilogram emas itu, sedangkan korban melihat dari cara berpakaian pelaku itu tidak menampakkan bahwa dia memiliki 1 kilogram emas, Iya. begitu. Nah, ketika korban itu menolak, pelaku mencoba memaksa masuk ke kamar korban, tapi korban menahan pintu. Nah, karena korban mengatakan kuat banget nih si pelaku meskipun dengan keterbatasan difabelnya, Iya. tapi kekuatan laki-lakinya itu seperti normal Iya. laki-laki biasa gitu untuk mendorong memaksa masuk ke kamar korban begitu. Tapi korban menolak dengan mengatakan, apabila kamu terus memaksa masuk ke kamar saya akan gelindingkan kamu ke tangga karena kamar dengan tangga itu dekat. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, artinya memang itu benar-benar ibu korban yang bicara dengan ibu pelaku yang bicara dengan korban ya, Mas Andre? Betul, Jadi betul. ibunya kira-kira memang pernah berbicara dengan beberapa korban begitu ya? Betul, motifnya tuh sama misalnya, saya nelpon karena nanti misalnya ada korban yang memang nolak terus kabur entah kemana, tiba-tiba ditelepon 1, 2 harinya ditelepon sama pelaku atau tersangka, baik via telepon maupun chat begitu, menanyakan kabar dari korban ini begitu, karena sudah dapat nomor korban melalui telepon ibunya itu tadi gitu, Oke. modus itu tadi. Menurut Anda, Mas Andre atau menurut tim Anda, adakah peran ibu korban membantu kejahatan ibu pelaku, Ibu Iwas ini membantu kejahatan anaknya? Kemungkinan, mungkin ada, tapi itu nanti pihak kepolisian untuk menggali hal itu apakah memang ada kemungkinan-kemungkinan kayak tadi katakanlah komplotan bersama anaknya atau pelaku tersangka ini begitu, mungkin itu nanti bisa didalami oleh pihak kepolisian terkait itu. Tapi Untuk keterangan korban, hampir 17 korban mengatakan
minta tolong dong untuk diperiksa juga ibu Iya. pelaku atau tersangka ini, karena sama semua keterangan korban tuh bahwa dapat menelpon ibunya, bahwa pelaku atau tersangka ini meminta tolong untuk menelpon ibunya gitu Iya, dalam melakukan aksinya. baik. Tapi sampai saat ini ibu tersangka belum pernah diperiksa ya berarti ya, Mas Andre? Belum. Baik. Kita akan break Seingat dulu. saya itu belum. Baik, kita akan break dulu. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan saya ke Pak Ahyar. Pak Ahyar tadi untuk menanggapi keterangan yang baru saja kita dengar dari kuasa hukum korban Mas Andre Saputra yang mengatakan bahwa dalam beberapa peristiwa, dalam beberapa kejadian, pelaku meminta korban untuk menelpon ibunya. Nah kemudian kan memang kita jadi timbul prasangka ya, apakah kemudian ibu dari pelaku ini mengetahui tindakan anaknya? Apakah kemudian itu bisa diproses Pak Ahyar? Saya kira kita menghimbau nih ya pihak penyidik kepolisian di Lombok untuk juga memeriksa sang ibu. Apakah dia memenuhi unsur-unsur yang dikenal dengan penyertaan yang berbentuk membantu seseorang melakukan suatu tindak pidana yang diatur di dalam pasal 56 KUHP kita. Membantu ini bisa sebelum tindak pidana dilakukan, pembantuan bisa juga pada saat tindak pidana dilakukan. Nah ini kalau kelihatan sebelum, itu tadi kan ada peranan. Sejauh manakah ini akan memuluskan tindak perbuatan yang dilakukan oleh pihak anaknya ini tadi. Nah sejauh mana pengaruhnya terhadap si korban. Iya. Jadi menurut saya ini berpotensi ibunya juga patut diduga turut juga membantu anaknya melakukan operasi yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam pasal 65C Undang-Undang 12 tahun 2022 tadi. Jadi kalaulah sekiranya polisi di Polda, Polres di Lombok belum memanggil ibunya, saya menghimbau ya secara hukum pantas yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya. Ya. Nantilah kita lihat apakah dari keterangan itu, tentu dikaitkan juga dari keterangan si korban. Berpotensi nggak ibu ini menjadikan TSK yang berupa orang yang membantu melakukan suatu tindak pidana. Kalau kemudian memang terbukti, ancaman hukumannya seperti apa Pak Ahyar? Ancaman pidana terhadap orang yang membantu itu adalah ancaman pidana dalam pasal itu dikurangi sepertiga. Jadi dia lebih ringan. Oke. Dikurangi sepertiga hukumannya. Kalau tadi 12 tahun, sepertiga dari 12 tahun kan 4 ya. 8 tahun maksimal dia bisa juga nanti dijatuhi pidana penjara. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mbak Susi. Mbak Susi, tadi kan Anda mengatakan saat ini sudah mendampingi 4 ya? Sudah ada permohonan 4. Nah dari 4 ini Mbak Susi apakah juga termasuk korban yang di bawah umur? Belum, jadi ini masih yang dewasa semua. Karena memang ya masih belum ada yang di bawah umur ya. Jadi kami sih menunggu dan sangat terbuka ya kalau korban-korban yang lainnya juga mengajukan perlindungan kepada LPSK. Kira-kira akan ada upaya jemput bola mungkin dari LPSK karena kan 15 korban ini sudah terdata ya Mbak Susi? Iya, kami akan jemput bola untuk berarti 9 ya, 9 orang lainnya untuk mengajukan ke LPSK. Kalaupun nanti kemudian mereka misalnya takut untuk menyampaikan keterangan, mungkin kita bisa dampingi dulu melalui bantuan psikologisnya gitu ya. Jadi menguatkan psikologisnya karena tidak mudah juga ya untuk speak up apalagi kalau itu anak di bawah umur 18 tahun gitu ya. Oke, baik. Kemudian dari korban-korban ini memang kalau tadi kan Anda sempat bercerita memang ini tekanan yang dirasakan hari ini kemudian justru datang dari publik ya. Bagaimana kasus ini kemudian dilihat respon publik tuh mungkin ada yang terbelah ya, ada yang tidak percaya karena melihat kondisi pelaku seperti itu. Kemudian ada juga yang mungkin memang kemudian menjadi menghujat pelaku. Tapi mungkin bisa digambarkan seperti apa tekanan yang dihadapi oleh para korban yang sudah melapor ke LPSK, Mbak Susi? Jadi kami belum mendalami detail ya, tapi sekilas mereka sampaikan bahwa tidak mudah loh untuk menyampaikan informasi, keterangan atas peristiwa yang mereka sudah alami.
itu merupakan trauma tersendiri kalau kemudian diulang-ulang, Iya. diulang-ulang. Makanya kita juga seminimal mungkin untuk bertanya mengulang-ulang ini, Mbak. Karena kalau enggak akan menimbulkan trauma. Itu pertama, bagi mereka berat sekali untuk kemudian rememorize gitu Iya. ya terkait dengan kasus yang mereka alami. Terus yang kedua, itu juga belum menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari pemeriksaan penyidik dan segala macam, itu kan juga sama lagi ya, merecall lagi trauma yang mereka pernah alami. Itu juga mudah juga. Terus yang berikutnya ini berkaitan dengan kan makin banyak pemberitaan. Di awal-awal kasus itu kan banyak yang nggak percaya bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap mereka yang dilakukan oleh seorang pelaku yang disabilitas. Nah itu terus kemudian tapi akhirnya banyak sekali banyak korban lainnya ya yang kemudian speak up juga gitu ya, mereka menjadi korban dan sebagainya. Bahkan kalau tidak salah juga Polda membuka posko ya Iya. untuk para korbannya. Jadi kan ini kemudian dikonsumsi oleh semua pihak di seluruh wilayah, di seluruh Nusantara ya. Iya, jadi perbincangan yang viral Perbincangan ya. yang viral gitu. Dibincangkan entah itu negatif entah positif aja juga mungkin bisa menyakitkan hati. Yang kedua apalagi kalau kemudian dikomentari ini kasus ini bikin-bikin lah, bukan kasus yang benar, ini Iya. nggak ada lah, nggak mungkin misalnya seperti itu, apalagi makin Iya. menyakitkan bagi mereka gitu. Jadi double-double gitu ya Mbak ya Iya, bebannya berlapis-lapis ya Mbak Susi. Betul. Tapi kalau hari ini korban sendiri yang melapor ke LPSK masih bisa menjalani aktivitas secara normal atau seperti apa Mbak? Enggak sih Mbak, kalau nggak bisa dikatakan normal ya, Iya. itu intinya yang bisa kami sampaikan. Tapi kami sekali lagi belum mendalami secara detail ya, Iya. karena baru masuk 3 itu baru masuk per hari ini gitu ya. Oke. Jadi kami masih komunikasinya masih di awal sekali dan mereka sempat terganggu dengan Pasti ya. pemberitaan kasus ini yang nggak mudah bagi mereka. Dan apa yang harus dijalani untuk mengungkap kejahatan ini kan juga butuh effort, butuh Iya. usaha bagi mereka juga gitu. Baik, saya kembali lagi ke Mas Andre sekarang. Mas Andre, kalau dari pengalaman Anda mendampingi korban memberikan keterangan di pihak kepolisian, seperti apa kondisi mental mereka? Apakah kemudian memang pro kontra yang terjadi di masyarakat yang memang tidak bisa dipungkiri terjadi begitu kuat di sosial media? Ada beberapa yang kemudian sanksi, ada komentar-komentar bagaimana bisa, ada juga yang mempertanyakan jangan-jangan ada konsen di antara mereka berdua. Seperti apa kondisi korban? Baik, terima kasih. Untuk kondisi korban tentu sangat trauma, ketakutan, yang dimana ada salah satu korban juga yang sebelum kita identifikasi, dia sudah berkomentar di medsos, di media sosial, yang dimana untuk membantah apa yang dikatakan, yang dilakukan victim oleh pelaku atau tersangka ini. Nah, karena itu yang membantah kemudian diserang tuh korban-korbannya di media sosial, kenapa kok bisa kayak gitu. Nah, Iya. hal-hal itu kemudian memunculkan traumatik, ketakutan kepada korban. Contohnya korban tanggal 1 Oktober tahun 2024, korban memberitahukan kepada kami bahwa ketika dia keluar ke rumah, itu masih ada bayang-bayang muncul di pikiran korban itu ada orang yang serupa dengan pelaku atau tersangka ini gitu, sehingga merasa takut untuk keluar. Nah, itu yang dialami oleh korban juga kayak gitu. Nah, kemudian korban-korban lainnya yang tanggal 7 misalnya sebagai pelapor, yang dimana korban yang sebagai pelapor ini menonaktifkan media sosialnya Iya. untuk supaya tidak melihat komentar-komentar yang tidak baik yang diterima oleh korban begitu. Kemudian ada beberapa korban juga menyampaikan, yang pelapor ini menyampaikan kepada kami kenapa pihak-pihak publik yang di luar sana itu tidak mempercayai keterangan yang kami atau korban sampaikan kepada pihak penyidik atau pihak kepolisian begitu. Nah, karena hal-hal itu korban menyatakan kepada kami merasa takut, trauma dan segala macam gitu. Itu yang dialami oleh korban saat ini gitu. Oke, baik. Ini kalau menurut informasi yang kita terima kan ada rencana untuk melakukan rekonstruksi ya Mas Andre besok. Kira-kira dari tim kuasa hukum akan hadir dalam proses rekonstruksi atau seperti apa Mas Andre? Ya, untuk rekonstruksi besok kami akan hadir. Terkait rekonstruksi itu kami sudah dihubungi oleh penyidik dan kami bersedia hadir begitu.
Oke. untuk rekonstruksi besok. Baik, saya ke Pak Akhyar lagi. Pak Akhyar, ini kalau melihat runut ceritanya, bagaimana pelaku itu kemudian disangkakan melakukan manipulasi kepada korban, bukan tidak mungkin apakah kemudian nanti dalam proses persidangan, kemudian pelaku juga akan mencoba menggunakan kartu disabilitasnya untuk kemudian membela diri bahwa dia tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Bagaimana caranya polisi kemudian menarik batas antara ini memang kekerasan seksual dan bukan diawali dengan suka sama suka misalnya, Pak Akhyar? Iya, dilihat prosesnya itu. Kenapa dia? Tadi dikatakan oleh Bung Andre, kok korban ini mau aja mengikuti. Nah di situ kan bukan suka sama suka kan. Apa yang diminta, kita nggak tahu apakah karismanya atau apa, faktor apa. Akan sulit tidak sih Pak Akhyar untuk membuktikan bahwa kenapa korban kemudian ikut saja? Iya, paling tidak keterangan. Oke. Keterangan, tentu ada logika hukum juga. Secara umum, apakah orang mau mengikuti begitu saja kalau nggak ada faktor X gitu ya. Dan ini korbannya bukan satu, ada 15. Iya. Jadi itu harus dikaji oleh pihak penyidik. Dan itu dijadiin TSK, udah ada 2 alat bukti, jalan terus menurut saya. Ini koordinasi dengan pihak kejaksaan. Masa ada yang menarik juga, tadi dikatakan juga di dalam ini ternyata ada juga kan korban anak. Iya. Jadi kalau ada anak korban di situ, ini berlaku juga bukan hanya undang-undang tentang 12 tahun 2022, kekerasan sosial, tapi adalah undang-undang tentang perlindungan anak juga berlaku. Iya. Di dalam pasal 81-nya di situ diatur ya, apabila korbannya lebih dari 1 orang, dia bisa diancam pidana mati. Iya. Atau seumur hidup, atau minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun. Jadi kita lihat, kalau korbannya ini lebih anak, ya nggak tahu ya korban anak ini berapa orang, itu dilihat. Jadi pihak penyidik nanti tentu tidak bisa saja menerapkan hanya Undang-Undang 12 tahun 2022 yang pasal 6 tadi itu untuk yang dewasa-dewasa. Tapi terhadap anak, mereka akan menerapkan nanti Undang-Undang 23 tahun 2002 yang dirubah terakhir 2017 nomor 17 2016, ancaman pidananya 81 itu adalah bisa pidana mati. Jadi terhadap anak dia ada berbeda, terhadap korbannya dewasa diterapkan kekerasan atau pasal lain, undang-undang lain, tapi terhadap anak dipakai adalah undang-undang tentang perlindungan anak. Itu ancaman pidananya lebih berat. Ini luar biasa menurut saya. Iya, dan ini seharusnya polisi cukup teliti ya untuk menyusun pasal-pasal ini ya Pak Akhyar. Nanti diharapkan juga ketika penyerahan tahap pertama oleh beliau berkas perkara disampaikan kepada pihak penuntut umum, kemudian diperiksa oleh pihak jaksa peneliti, ini harus dicek betul apakah dengan kronologis yang terjadi, undang-undang yang diterapkan, pasal yang dipakai oleh pihak yang diusulkan oleh pihak kepolisian penyidik ini udah cocok nggak itu dijadikan landasan untuk menuntut. Nah oleh karena itu saya menghimbau selaku mantan komisioner kejaksaan ini terhadap kejaksaan di Lombok, tolong hati-hati ini. Ini taruhan kejaksaan kita ini, kredibilitas, karena ini jadi perhatian oleh masyarakat. Pasal mana? Paling tidak menurut dia, saya tadi ada 2 yang berpotensi. Terhadap anak-anak, pergunakanlah undang-undang tentang perlindungan anak. Terhadap ini mungkin bisa undang-undang tentang kekerasan seksual tadi. Jadi jangan sampai lolos ini. Jangan kasih kendor ya Pak ya, jangan kasih kendor lagi judulnya. Jangan dikasih kendor. Nama kejaksaan kan lagi mulai naik nih ya. Jangan turun lagi gara-gara kasus ini. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mbak Susi. Mbak Susi, sebenarnya kalau kemudian kita bicara soal hak-hak penyandang disabilitas ketika mereka terlibat dalam kasus seperti ini, apa yang seharusnya mereka dapatkan? Ya detailnya sih ini ya, yang pertama itu yang pasti fasilitas dan prasarana ya terhadap pelaku ini tetap dipenuhi, misalnya untuk jalur khusus untuk yang bersangkutan. Nah nanti kemudian kalau misalnya ditahan seperti apa. Tetapi sekali lagi itu
hak-hak dia sebagai tersangka yang memang dalam hal ini masih Dalam disabilitas kondisi ya. disabilitas, iya. Nah, tapi di sisi lain, dia sebagai pelaku tetap harus ditindak gitu ya, harus diungkap kebenarannya ini, harus diungkap kejahatan ini. Karena kalau tidak, kemudian dia bisa mengulangi kejadian ini, mengulangi perbuatannya. Iya. Apalagi misalnya sekarang, misalnya ditahan di rumah ya. Iya. Semoga aja tidak bisa keluar dari rumah. Kalau kemudian keluar dari rumah terus melakukan kejahatan lagi, kemudian mengintimidasi kepada para korbannya, pada para saksinya, kan ini makin menjadi masalah dan ya menurut saya itu bisa memperberat hukuman dia kelak ketika memang terbukti bersalah gitu. Iya. Pak Ahyar, ini kira-kira mampu tidak? Karena kan per hari ini saja dia di tahanan rumah ya dengan alasan bahwa kemudian Polda tidak punya fasilitas yang bisa mengakomodir kondisi dia saat ini. Nah, kemudian kalau nanti masuk ke persidangan, kemudian dijatuhi hukuman, apakah bisa dengan alasan yang sama pelaku kemudian mengelak untuk menjalani hukuman badan misalnya? Ya kalau pelaku tentu dia akan berharap demikian. Tetapi hakim menurut saya nggak bisa. Prinsip azas yang universal dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar kita jangan dilanggar. Semua orang sama di mata hukum. Kalau perbuatannya memenuhi syarat untuk dijatuhi, pasal yang dilanggar itu dijatuhi adalah penjara, tidak ada alternatif yang lain, ya penjara dijatuhkan. Kalau maksimalnya harus apa? Kalau yang perlindungan anak tadi yang jatuhkan pidana mati, ya harus pidana mati. Seumur hidup harus seumur hidup. Kalau kita belum ada fasilitas, tentu kita siapkan nanti. Nggak akan susah buat negara untuk hanya satu orang kan. Jadi selama ini kan berarti tidak bisa jadi alasan ya Pak Ahyar. Kalau kemudian dihukum berarti fasilitasnya harus diadakan begitu. Selama ini kan belum nih. Iya. Ini jurisprudensi yang pertama kalau terjadi nanti. Belum pernah ada kasus yang pelakunya disabilitas. Iya. Nah, apa yang harus dilengkapi di lembaga pemasyarakatan kita itulah ditambah. Juga jangan terlalu minta yang terlalu berlebihan. Tentu apa fasilitas yang ada di rumahnya, ya mirip-mirip kayak begitulah kan. Iya. Kamar mandi ada, ini ada. Kan nggak harus juga dia satu orang di dalam suatu penjara atau rumah tahanan kan. Iya, tidak harus terlalu mewah begitu ya. Nggak harus juga terlalu mewah, jangan juga ini di blow up seperti ini. Enggak. Kehidupan yang pantasnya itu yang jelas lah. Di lembaga pemasyarakatan, di rumah tahanan pasti berbeda dengan di rumah kita sendiri kan. Jangan juga minta seperti di rumah saya seperti ini. Harus ada AC, apakah juga di lapas ada AC? Juga jangan begitu. Negara kita belum mampu, ini bukan Amerika kan. Kalau Amerika boleh di AC di dalam jailnya, penjaranya. Kalau di sini belum, ya sesuai dengan kemampuan negara. Oke, jadi artinya hukuman itu tetap harus dilaksanakan meskipun misalnya fasilitasnya belum ada, berarti pemerintah atau lapas kemudian harus mengadakan fasilitas itu. Iya. Oke, baik. Saya ke Mas Andre mungkin untuk pertanyaan terakhir, Mas Andre, kalau dari korban sendiri, keadilan seperti apa yang diinginkan oleh korban terhadap pelaku? Baik, untuk korban sendiri menyampaikan kepada kami bahwa untuk proses hukum ini tetap harus berlanjut, kata korban gitu, harus tetap berlanjut sesuai proses hukum yang ada, gitu, dengan memberikan keadilan seadil-adilnya kepada korban begitu. Itu yang diharapkan oleh korban begitu. Selain memang korban juga membutuhkan psikologis untuk supaya traumanya hilang dan ketakutannya hilang. Selain itu juga korban pengen supaya pelaku ini dihukum seadil-adilnya begitu. Baik, kondisi bahwa saat ini hanya menjadi tahanan rumah itu menjadi sesuatu yang diprotes tidak sih oleh keluarga korban atau keluarga korban, Mas Andre? Baik, dari korban sendiri itu sudah nggak memprotes hal itu, tapi korban meminta bahwa proses ini berjalan dengan baik, berjalan dengan hukum acara yang ada, begitu, nggak ada timpang tindih maupun menyudutkan korban. Intinya korban tidak ingin bahwa keterangannya itu tidak dipercaya, sehingga proses ini harus berjalan sesuai hukum acara dan pelaku dihukum seadil-adilnya begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre. Mungkin terakhir dari yang di studio, Pak Ahyar dan Mbak Susi, kira-kira kalau bisa kasih pesan kepada pihak kepolisian dalam menangani kasus ini, karena kasusnya bisa dikatakan cukup sensitif tetapi juga cukup viral, mendapat banyak komentar dari publik, harus seperti apa polisi kemudian menangani kasus ini? Harus Transparan dan proses sebagaimana mestinya. Tidak ada pengecualian di mata hukum, ya kecuali memang diatur dengan tegas dalam undang-undang. Jadi
jangan karena fisik seseorang hukum nggak berjalan. Fiat justisia ruat culum. Besok hari kiamat, hukum itu harus hari ini kita tegakkan juga. Oke, baik Mbak Susi. Ya, kalau kami lebih kepada saksi dan korbannya ya, Iya. Mbak ya. Jadi kami berharap saksi korbannya masih semangat, masih kuat untuk mengungkap kejahatan ini. Dan Ini yang pasti, kira-kira akan seperti apa sih panjang prosesnya, mereka harus kemudian mengikuti proses proses hukumnya. persidangan, iya, Iya. kemudian harus memberikan keterangan. Apakah kemudian memang akan terpapar beberapa kali harus mengulang lagi cerita yang sama, Mbak Susi? Bisa saja seperti itu ya. Iya. Paling nggak kan ada di pemeriksaan, Iya. waktu BAP, terus kemudian di persidangan. Tetapi maksud kami adalah kami sangat terbuka, pintu LPSK sangat terbuka untuk saksi dan korban yang mau mengungkap kejahatan ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya untuk bisa kita lindungi gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya untuk bersuara dan jangan ragu. Karena kalau ragu kemudian kasusnya belum terungkap Iya. gitu. Bisa jadi ke-15 orang ini seperti yang Mbak Akhir sampaikan, modusnya berbeda, lokasinya berbeda, otomatis nanti bisa saja pengenaan pasalnya juga sangat berbeda gitu. Apalagi ada anak-anak ya, yang itu masa depan bangsa gitu ya, kok tiba-tiba ada dihadapkan dalam situasi yang seperti ini. Oke, Begitu. baik, kita akan sama-sama saksikan dan kawal terus kasus Ya. ini seperti apa proses selanjutnya. Tapi terima kasih Mbak Susi, Pak Ahyar, dan Sama-sama. juga Mas Andre Terima untuk kasih. waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Saya Tasya Lutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.